Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kembali lagi ya. Kita akan melanjutkan pembuatan format laporan keuangan. Nah, kali ini kemarin kita udah membuat laporan hutang piutang dan sekarang kita akan melanjutkan untuk membuat laporan laba rugi. Nah, ini yang paling penting dan, yang tentunya yang harus ada di bisnis teman-teman. Nah, laporan laba rugi ini sangat penting untuk bisnis teman-teman karena dia, sifatnya merangkum, keuntungan ataupun, rugi atau hasil dari aktivitas bisnis teman-teman dalam jangka waktu tertentu ya. Kalau di sini saya contohkan 1 bulan. Nah, kalau teman-teman nggak bikin laporan laba rugi, tentu teman-teman nggak bisa mengetahui kondisi, keuangan ataupun aktivitas bisnis yang teman-teman lakukan, kayak gitu. Jadi, laporan laba rugi ini wajib dimiliki oleh setiap pengusaha yang dia memang ingin scale up bisnisnya ataupun dia ingin tumbuh berkembang. Kecuali kalau pengusaha bisnis yang memang dia ingin stagnan, ya monggo nggak usah bikin laporan laba rugi, nggak apa-apa kayak gitu. Tapi kalau semisal bisnis teman-teman mau scale up, mau berkembang, tentu ini wajib ada di bisnis teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung membuat saja untuk laporan laba rugi. Kita tambahkan sheet di sini, laporan laba rugi. Kita zoom terlebih dahulu ya, biar kebaca oleh teman-teman. Nah, tentu di sini kita akan mencantumkan informasi dari bisnis teman-teman dulu, kayak gitu. Oke, saya asumsikan di sini menggunakan bisnis saya. Laporan laba rugi. Nah, tentu di sini periode, ataupun bulan di mana teman-teman membuat laporan laba rugi ini. Di sini saya asumsikan Juli, 31 Juli 2021. Nah, untuk laporan laba rugi ini komponennya secara ringkas itu ada ada penjualan, kemudian HPP, dan biaya operasional, biaya ataupun pendapatan di luar usaha, dan juga laba bersih kayak gitu ya. Oke, kita masukkan terlebih dahulu. Di sini ada pendapatan. Komponen dari pendapatan ini ada penjualan. Kalau diasumsikan dengan contoh-contoh sebelumnya di video ini, tentu di sini saya asumsikan penjualan instalasi hidroponik. Oke, penjualan instalasi hidroponik. Nanti di sini kalau misal ada produk lainnya, tentu akan ditulis di sini ya. Jadi di sini hanya saya contohkan penjualan instalasi hidroponik, kemudian ini saya tulis total pendapatan. Ini tentu dari sum. Ini rumusnya. Oke, nanti kita akan linkkan dari laporan penjualan. Terlebih dahulu kita tulis dulu untuk summary dari formatnya ini. Kemudian harga pokok penjualan. Nah, di sini ada HPP instalasi hidroponik. Jadi untuk HPP di sini dia akan mengikuti pendapatannya. Jadi setiap pendapatan itu pasti ada HPP-nya, kayak gitu ya. Oke, HPP sama nanti di sini ada total HPP dari penjumlahan total HPP di atasnya. Kemudian, nah di sini ketemulah dia laba kotor ataupun margin ya, biasa disebut sebagai margin. Ini dari rumus pendapatan dikurangi dengan HPP. Nah, ini ketemu laba kotor ataupun gross profit atau gross margin seperti itulah. Oke, kemudian di sini kita kita tulis untuk beban ataupun biaya usahanya. Biaya usaha. Nah, ini kita sesuaikan dengan biaya usaha yang telah kita rangkum di laporan arus kas dan bank. Gitu. Kemarin
kita lihat terlebih dahulu di sini. Oke, kita langsung rumus saja ya. Ada biaya gaji kantor. Oh sorry, potongan penjualan tadi belum dimasukkan ya teman-teman. Ini ada potongan penjualan. Oke, di penjualan total penjualan, kemudian kita insert di sini. Ada potongan penjualan. Tentu ini nanti sifatnya akan mengurangi, jadi di sini nanti akan minus gitu. Oke, kita lanjutkan biaya gaji kantor, kemudian ada biaya utilitas, bentar teman-teman. Oke, biaya utilitas, kemudian biaya marketing, ada biaya sewa, kemudian ada biaya transport, biaya operasional, biaya legal, biaya CSR, dan biaya lain-lain. Oke, di sini termasuk dengan biaya usaha. Nah, di sini kita total terlebih dahulu, total biaya usaha, hasil dari sum. Oke, kemudian laba kotor dikurangi dengan biaya usaha nanti akan diketahui laba operasional. Nah, laba operasional, rumus dari laba kotor dikurangi dengan total biaya usaha. Ketemu laba operasional, kemudian di sini kita tulis pendapatan dan biaya di luar usaha. Kita tulis terlebih dahulu pendapatannya. Kita rumus saja pendapatan di luar usaha. Kemudian di sini biaya di luar usaha. Oke. Nah, untuk laba operasional ditambah dengan pendapatan di luar usaha dan dikurangi dengan biaya di luar usaha, ketemulah nanti laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak. Rumus dari laba operasional ditambah dengan pendapatan di luar usaha dikurangi dengan biaya di luar usaha. Oke, ketemu laba sebelum pajak. Kemudian tentu di sini ada biaya pajak. Kita link biaya pajak. Nah, laba sebelum pajak dikurangi dengan biaya pajak, ketemulah laba bersih. Nah, ini yang disebut sebagai net profit ya. Jadi biaya yang laba yang sudah bersih, tidak dikurangi dengan biaya apapun lagi. Tuh, dari laba sebelum pajak dikurangi dengan biaya pajak. Nah, biaya pajak ini biasanya kalau UMKM yang omsetnya di bawah 4,8 M itu biaya pajaknya 0,5% dari omset mereka. Jadi di sini kita rumus saja sekalian. Untuk biaya pajak ini sama dengan total pendapatan dikali dengan 0,5%. Nah, gitu. Ini ketemu laba bersih. Oke, langsung saja kita link dari mana sih angka-angka yang ada di sini. Jadi sebenarnya dari laporan laba rugi ini dia hanya mengambil angka-angka dari laporan-laporan sebelumnya. Gitu yang sudah kita bikin. Oke, saya tunjukkan dari atas ya, pendapatan ataupun penjualan instalasi hidroponik, kita ambil angka dari laporan penjualan di bagian paling bawah, total di sini. Oke, ini kan kebetulan masih instalasi hidroponik. Jadi di sini totalnya juga instalasi hidroponik. Gitu. Oke, kita masukkan. Kita rapikan terlebih dahulu, teman-teman. Nah, dari penjualan instalasi hidroponik. Jadi nanti otomatis akan nge-link ketika teman-teman ngisi di penjualan. Oke, kemudian potongan penjualan kita ambil dari laporan kas. Oke, di sini potongan penjualan. Sorry teman-teman. Dari kas ditambah dengan bank 1 ditambah dengan bank 2 dan ditambah dengan bank 3.
Oke. Nah, ini potongan penjualan. Nanti sifatnya dia akan minus di sini. Jadi akan mengurangi total pendapatan dari atas. Dan harga pokok penjualan. Nah, ini diambil dari laporan HPP. Dari laporan HPP. Oke, kita ambil dari laporan HPP. Di bagian rincian HPP real yang instalasi hidroponik. Gitu ya. Kita ambil, kita link dari laporan HPP. Oke, kemudian ini sudah ketahuan. Jadi dari total pendapatan segini, dikurang dengan HPP instalasi segini, jadi ada rugi segini. Nah, ini kan kemarin hanya asumsi contoh ya. Jadi bukan data real. Oke, rapikan sekalian teman-teman. Ya. Oke, kemudian kita linkkan untuk biaya usahanya. Sorry teman-teman, ada yang terlewat nih. Jadi di sini perlu ditambah satu komponen biaya lagi yang bernama biaya depresiasi. Maaf tadi saya kelupaan. Nah, biaya gaji kantor kita ambil dari kas. Oke, jadi biaya gaji kantor. Oke, di sini kita kasih tanda minus karena nanti di sini dia di laporan kas maupun bank, di sini kan dia posisinya minus. Jadi biar nanti di laporan laba rugi terbaca plus, itu kita kasih tanda minus di sini. Kas biaya gaji kantor. Ini ditambah dengan bank 1, ditambah dengan bank 2, dan ditambah dengan bank 3. Oke, kita tutup kurung. Oke. Sorry. Ini ada salah rumus. Ya, double teman-teman. Nah, di sini. Oke, kemudian biaya utilitas sama minus biaya utilitas ini ditambah dengan bank 1, tambah dengan bank 2, ditambah dengan bank 3. Oke. Kemudian biaya marketing. Kas ditambah dengan bank 1, ditambah dengan bank 2, dan ditambah dengan bank 3. Oke, memang di awal agak ribet ya, tapi nanti ketika sudah jadi formatnya, kita tinggal ganti aja untuk bulan-bulan selanjutnya. Jadi sangat mudah sekali nanti. Akan otomatis ketika teman-teman input di laporan kas dan bank, laporan laba rugi teman-teman akan otomatis terisi. Jadi nggak perlu membuat rumus seperti ini lagi. Ini hanya di awal aja, agak ribet. Oke, biaya sewa. Biaya sewa kita tambahkan bank 1 dan bank 2 juga biaya sewa dan bank 3. Oke, di sini akan saya percepat. Biaya transport. Tambah dengan bank 1. Tambah dengan bank 2. Tambah dengan bank 3. Biaya operasional. Kas ditambah dengan bank 1, ditambah dengan bank 2, tambah dengan bank 3. Oke, kemudian biaya legal. Hampir sama, kas, biaya legal ditambah dengan bank 1, ditambah dengan bank 2, dan ditambah dengan bank 3. Oke. Kemudian di biaya CSR. Kita bikin rumus sama. Biaya CSR kas 1 ditambah dengan bank 1. Ditambah dengan bank 2. Ditambah dengan bank 3.
biaya CSR, kita tutup kurung, kemudian biaya depresiasi. Nah, untuk biaya depresiasi ini teman-teman ambil dari laporan aset. Dari laporan aset kita ambil di sini total biaya depresiasi di bulan Juli ya, teman-teman. Oke, kita ambil di sini. Nah, ini kan kita belum kasih totalnya kemarin, jadi kita total terlebih dahulu saja. Oke, aset. Oke, total. Nah, di sini. Oke, dari laporan pergi. Kita ambil dari aset, nah total 58.300. Oke, kemudian biaya lain-lain sama kita ambil dari kas di sini. Ini ditambah dengan bank 1, ditambah dengan bank 2, ditambah dengan bank 3. Oke, kita kurung. Nah, di sini total biaya usaha sudah kelihatan. Nah, tentu kita akan melanjutkan nanti pada pendapatan di luar usaha. Namun sebenarnya saya jelaskan terlebih dahulu teman-teman. Jadi bedanya laba operasional dengan laba rugi kotor seperti yang tadi saya jelaskan ya. Jadi kalau laba rugi kotor ini hanya mencangkup pendapatan dikurangi dengan HPP, itu masih kotor. Kemudian dikurangi dengan biaya usaha itu akan jadi laba operasional. Tapi ini sifatnya juga laba operasional ini belum bersih 100% ya, masih ada biaya di luar usaha dan pendapatan di luar usaha. Makanya di sini kita hitung pendapatan di luar usaha terlebih dahulu. Kita masukkan dari kas, pendapatan di luar usaha ditambah dengan bank 1, ditambah dengan bank 2, ditambah dengan bank 3. Oke, biaya di luar usaha juga sama. Kita ambil dari kas, ditambah dengan bank 1, ditambah dengan bank 2, ditambah dengan bank 3. Kurung. Oke. Nah, di sini sudah kelihatan laba sebelum pajak. Oke, kemudian kita ambil biaya pajak. Biaya pajak ini kan tadi 0,5% dari penjualan gitu. Dari total pendapatan kita. Nah, ini kan udah otomatis keisi ketika kita udah mengisi penjualannya. Oke, jadi di sini sudah terlihat laba bersih dari bisnis teman-teman dalam jangka waktu 1 bulan. Gitu. Karena ini kemarin masih asumsi dan bukan data real, ya jadi untuk hasilnya seperti ini. Tapi nanti ketika teman-teman sudah memasukkan data dari bisnis teman-teman, tentu itu akan mencerminkan hasil dari aktivitas bisnis yang teman-teman lakukan dalam waktu 1 bulan. Bayangkan kalau teman-teman nggak bikin laporan laba rugi, tentu teman-teman nggak bisa menganalisis dan nggak bisa mengetahui berapa sih sebenarnya laba yang kita hasilkan kayak gitu. Misal penjualannya udah meningkat nih, penjualannya tinggi. Tapi kan kita juga harus lihat di harga pokok ini apakah dia efektif apa enggak kayak gitu ya. Jadi nanti kalau penjualan tinggi itu belum tentu di sini akan laba. Belum tentu, teman-teman. Jadi harus teman-teman buat laporan laba rugi. Oke, nanti ke depan kita juga akan jelaskan bagaimana cara untuk menganalisis dari setiap komponen laba rugi ini biar nanti teman-teman bisa gunain untuk menentukan kebijakan ataupun langkah selanjutnya dari bisnis teman-teman gitu. Oke, untuk laporan laba rugi sekian dulu, kita akan lanjut nanti di laporan neraca yang terakhir nih, laporan neraca nanti. Oke, teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.